Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-11 ini, di mata kuliah analisis algoritma, kita akan mendiskusikan tentang teknik backtracking. Nanti akan ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah konsep tentang teknik dari backtracking, kemudian yang kedua adalah langkah-langkah kita menggunakan teknik tersebut, kemudian nanti akan kita diskusikan studi kasus dari permasalahan N-Queen problem yang akan kita selesaikan menggunakan search tree. Untuk materi kita hari ini, kalian bisa membaca sumbernya secara detail, referensi yang sudah saya sertakan pada slide ini. Kemudian, untuk capaian pembelajaran materi kita yang ke-11 ini adalah kalian diharapkan memahami tentang konsep dari teknik backtracking, kemudian kalian mengetahui langkah-langkahnya seperti apa pada teknik backtracking, kemudian kalian bisa menjelaskan penerapan dari teknik backtracking. Proses-prosesnya seperti apa, kemudian penelusuran setiap node ketika mencari solusi yang tepat sesuai dengan constraint-nya. Teknik backtracking ini adalah teknik untuk kita mencari solusi dengan memanfaatkan partial search tree. Search tree yang dimaksud ini tidak sekaligus dibentuk secara utuh ya, melainkan satu persatu nantinya. Jadi setiap keputusan nanti itu algoritma itu akan menghitung jalur tertentu yang ada dalam tree tersebut yang memungkinkan terjadinya sebuah solusi atau tidak. Jadi ada dua, satu, jika memungkinkan nanti prosesnya ini akan diteruskan ke node berikutnya. Tapi jika tidak memungkinkan, algoritma nanti akan membatalkan jalur keputusan yang sudah dibuat. Maka akan dilakukan langkah mundur atau kita kenal dengan backtrack dan mencari jalur atau node lain yang memenuhi solusi tersebut. Itu yang dinamakan search tree di sini. Nah, untuk contoh penerapannya, salah satunya adalah pada kasus N-Queen problem. Nanti akan kita bahas untuk contohnya, nanti akan kita gunakan untuk nilai N-nya itu 4 ya, jadi ada 4 Queen problem, nanti yang akan kita selesaikan menggunakan teknik backtracking. Adapun langkah dari teknik backtracking di sini, yang pertama adalah bangun dulu node awalnya ya, atau yang kita sebut sebagai akarnya di sini nanti. Akar di sini nanti adalah sebagai active node-nya, atau kita sebut dengan E-node. Dengan akar node ini nanti kita akan mulai menjalani node berikutnya dengan metode DFS, Deep First Search. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita akan memeriksa constraint-nya dulu. Jika constraint-nya nanti memenuhi, maka kita bisa menyatakan bahwa node tersebut itu adalah active node, atau kita sebut E-node-nya. Tapi jika nanti tidak terpenuhi constraint-nya, maka kita menyatakan node tersebut sebagai node mati atau dead node, atau kita sebut D-node ya. Jika nanti kita mendapati node mati, maka backtrack ke node atasnya. Jadi akan kembali, akan mundur lagi, akan backtrack lagi ke node sebelumnya tadi. Kemudian dia akan mulai menelusuri lagi ke cabang lain yang memenuhi constraint-nya ya. Solusi dari yang akan diselesaikan nanti. Seperti itu seterusnya hingga nanti didapatkan solusi yang diinginkan. Jadi itu langkah-langkah yang ada pada teknik backtracking. Jadi setiap kita menelusuri setiap node yang ada pada tree tersebut, nanti apabila kita
mendapati sebuah node yang tidak memenuhi dari solusi permasalahan yang ada, maka dengan teknik tersebut dia akan langsung mundur atau backtrack ke node sebelumnya yang sudah memenuhi. Dan ingat bahwa search tree ini tidak dibentuk sekaligus secara utuh, tapi satu persatu. Pada beberapa kasus algoritma, dalam setiap langkah ini terdapat beberapa pilihan, dan algoritma itu harus mampu memutuskan untuk memilih salah satunya nanti. Nah, keputusan yang dibuat ini akan mempengaruhi pilihan berikutnya tentunya, di mana algoritma itu harus bisa membuat keputusan lagi, demikian seterusnya, hingga solusi akhirnya ini bisa kita capai. Nah, teknik pencarian solusi seperti inilah yang dapat kita gambarkan sebagai sebuah search tree. Jadi search tree ini adalah hubungan antara sebuah parent node dengan anak-anaknya. Nah, nanti kita harus dengan menggunakan teknik ini, kita akan membuat pilihan yang harus diputuskan dalam menyelesaikan sebuah masalah nanti. Solusi yang benar ada itu di salah satu node tree nanti. Tapi kita belum tahu yang mana. Nah, algoritma ini bertujuan untuk mencari node yang merupakan solusi tersebut nanti. Apabila nanti pada suatu node yang kita telusuri ternyata tidak memenuhi dari solusi permasalahan yang ada, maka dengan teknik ini dia akan melakukan langkah mundur. Node yang baru saja dikunjungi itu yang kita sebut node mati nanti. Langkah mundurnya kemana? Ke node sebelumnya tadi, yang sudah memenuhi dari solusi permasalahan yang ada. Demikian seterusnya, sampai nanti dia akan mengunjungi cabang dari node pada tree tersebut sampai benar-benar solusi akhir ini tercapai. Nah, di sini kita akan membahas tentang studi kasus penerapan dari teknik backtracking tadi pada kasus n-queen problem. Misalkan di sini kita punya sebuah papan catur yang berukuran n kali n. Papan catur ini harus diisi dengan n queen problem, dengan n buah queen ya, sedemikian rupa sehingga n queen tersebut nanti tidak saling mengancam satu sama lainnya. Itu studi kasus untuk penerapan teknik backtracking pada n queen problem. Nah, kita buat modelingnya dulu, modeling dari n-queen problemnya. Bagaimana cara kita menyelesaikan n-queen problem ini bisa digambarkan dengan menggunakan search tree tadi yang sudah kita ulas pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah n buah jumlah queen ya, nanti jumlah queen itu harus diletakkan. Berarti terdapat n keputusan di sini. Tergantung permasalahan nanti yang akan kita contohkan menggunakan berapa queen. Kemudian yang kedua, setiap baris papan catur itu hanya mungkin diisi oleh satu queen. Ya, jadi setiap barisnya itu hanya bisa diisi oleh satu queen. Yang ketiga, berarti setiap keputusan itu akan meletakkan sebuah queen di baris ke n-nya. Kemudian yang keempat, setiap queen ini tidak boleh berada pada jalur yang sama. Jadi ini nanti yang akan kita cermati setiap kita mengecek node pada saat menelusuri kemungkinan yang mana yang merupakan solusi dari penyelesaian n-queen-nya ini. Yang keempat ya, jadi setiap queen ini tidak boleh berada pada jalur yang sama. Kemudian yang berikutnya yang harus diputuskan di sini adalah di kolom keberapa queen ini harus diletakkan supaya solusi-solusi yang sudah dijelaskan pada kalimat sebelumnya tadi ini terpenuhi. Itu cara yang pertama kita menyelesaikan n-queen problem ini. Kita harus membuat modeling
penyelesaiannya seperti apa yang bisa kita gambarkan dengan sebuah search tree-nya. Nah, sebelum kita ulas kembali ke penyelesaian berikutnya, kita bandingkan dulu apa sih kalau tadi kita lihat pada slide yang di awal bahwa teknik backtracking ini termasuk salah satu bagian dari parsial, menggunakan partial search tree. Apa bedanya dengan yang complete di sini? Nah, kalau kita menggunakan yang complete search tree, ini bisa berukuran sangat besar. Karena apa? Satu, dia butuh kompleksitas algoritma yang tinggi. Kemudian di samping itu, dia juga memerlukan waktu yang cukup lama. Karena kalau complete search tree itu kan berarti semua node itu harus dikunjungi. Yang ketiga tentunya itu akan berdampak dengan penggunaan memori penyimpanan yang besar. Nah, seringkali dalam sebuah search tree itu tidak semua node perlu ditelusuri ya, seperti yang ada pada complete search tree. Beda dengan parsial ini. Node yang jelas tidak memenuhi syarat itu dapat langsung diabaikan saja, karena memang tidak memenuhi syarat dari solusi permasalahannya. Kemudian node-node yang memiliki kemungkinan lebih tinggi menuju solusi itu dapat dibuka terlebih dahulu. Itu partial search tree itu seperti itu. Nah, kendala sebuah problem ini bisa dijadikan patokan constraint tadi ya. Kendalanya itu dari permasalahan yang akan diselesaikan bisa dijadikan patokan tadi untuk menelusuri sebuah node atau tidak. Jadi begitu kendala dari sebuah problemnya itu tidak memenuhi, maka dia akan backtrack ke node sebelumnya dan mencari node lain yang memenuhi kendala dari sebuah problem tersebut. Itu perbedaan antara complete dengan partial search tree. Nah, kita lanjutkan untuk penyelesaian n-queen problem tadi menggunakan search tree with backtracking. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan search tree ini dengan backtracking pada permasalahan n-queen problem tadi? Kita mulai dari akarnya dulu ya, node induknya dulu di sini. Queen yang pertama, Q1. Ada pada baris 1, kolom 1, berarti di sini Q1-nya. Oke, memenuhi ya. Memenuhi dari kendala sebuah problemnya tadi, constraint-nya tadi. Karena setiap queen itu hanya boleh berada pada satu baris. Satu baris itu hanya boleh diisi satu queen saja. Kita lanjutkan ke queen yang kedua di sini. Penelusuran berikutnya. Penulisan yang berikutnya ada pada baris 2, kolom 2. Queen 2. Baris 2, kolom 2 berarti ada di sini. Nah, masih memenuhi ya. Kemudian ketika dia melanjutkan penelusuran ke node berikutnya, ternyata tidak ada node di sini, sehingga solusinya tidak terpenuhi. Maka yang dia lakukan adalah proses backtrack, mundur ke node sebelumnya tadi yang sudah memenuhi solusinya. Sehingga Q2-nya terhapus tadi yang di sini, Q1 masih di sini ya. Kemudian kita lanjutkan, untuk Q2-nya berpindah pada 2,3. Baris 2, kolom 3 di sini. Oke, memenuhi dari constraint yang ada, memungkinkan. Kemudian dia lanjutkan ke queen yang ketiga. Queen yang ketiga ada dua cabang di sini. Kalau kita lihat, kita masuk ke yang 32 dulu, baris 3 kolom 2 di sini. Baris 3 kolom 2 di sini ya. Kolom 2. Oke. Sampai di sini. Kemudian dia lakukan penelusuran lagi, ternyata terputus.
sehingga harus kita backtrack kembali ke node yang berikutnya, sebelumnya tadi di sini. Q3 yang berikutnya dia masuk ke 34. 34 itu baris 3 dan 4 di sini ya. Oke, setelah dicek dia backtrack lagi ya. Karena Q2 tadi ada pada kolom ketiga, sehingga menjadi satu baris dengan Queen 3-nya tadi di sini, sehingga tidak memungkinkan untuk kendala sebuah problemnya tadi. Syarat yang harus dipenuhi tadi ternyata tidak memungkinkan, sehingga dia harus backtrack kembali ke solusi sebelumnya tadi di sini. Kita berhenti di sini. Oke, kemudian secara otomatis node BC, BDE, kemudian BDF ini tidak memenuhi solusi dari N-Queen problem untuk teknik backtracking tadi. Dia kembali lagi mencoba menelusuri node yang berikutnya ke Q2 2,4 ada di sini, kemudian lanjutkan lagi Q3 ada 3,2 ada di sini Q3-nya. Q1 ada di sini, kemudian Q2 ada di sini, kemudian Q3 ada di sini ya. Kemudian dia menelusuri lagi untuk Queen yang keempat. Ini 4,3 di sini. Di sini ya, jadi Q1, Q2, Q3. Dan ini dia harus backtrack karena ternyata setelah dicek itu ada suatu kondisi yang tidak memenuhi tadi. Ada dua Queen yang berada pada satu garis yang sama. Sehingga dia harus backtrack kembali ke node yang sebelumnya dan seterusnya seperti itu. Dia akan mengulangi untuk backtrack lagi, begitu tidak memenuhi dia akan langsung backtrack. Nah, kalau kita lihat di sini sesuai dengan search tree with backtracking yang ada pada gambar ini, solusi yang memenuhi dari permasalahan N-Queen problem tadi adalah yang ini. Kita coba A ke K ini. Queen 1 ada pada baris 1, 2 di sini. Kemudian Queen 2 ada di baris 2,4, berarti ada di sini. Kemudian Queen ketiga ada di baris 3, 1. Kemudian Queen yang keempat ada di baris 4, 3. Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dari situ kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan search tree dengan teknik backtracking diperoleh hasil solusi seperti ini. Sehingga node inilah yang mewakili dari solusi permasalahan Queen problem. Karena kok ini yang memenuhi dari setiap kendala yang sudah dijabarkan pada search tree-nya tadi pada slide sebelumnya. Kita bisa menuliskan seperti ini tadi berdasarkan poin letak posisi Queen pada papan caturnya. Kita bisa tuliskan bahwa node P ini mewakili Q1 dengan titik poin 1,2, Queen 2 ada pada posisi 2,4, dan Queen 3 ada posisi 3,1, dan Queen 4 ada posisi 4,3. Node P inilah yang mewakili solusi dari permasalahan N-Queen problem berdasarkan search tree yang sudah kita buat pada penyelesaian Queen problem tadi. Demikian untuk contoh penerapan dari teknik backtracking. Masih banyak lagi penerapan-penerapan yang bisa kalian pelajari. Salah satunya adalah pada games ya. Jadi games itu kebanyakan menggunakan teknik backtracking.
backtracking seperti labirin, kemudian games-games yang lain. Nanti kalian bisa membacanya lebih detail, sehingga tugasnya nanti silahkan kalian mencari satu contoh kasus yang memanfaatkan teknik backtracking. Kemudian silahkan kalian baca dan kalian jelaskan kembali tentang bagaimana proses dari teknik backtrackingnya. Karena setiap contoh kasus pasti penyelesaian pada search tree-nya itu berbeda-beda. Nah, pada tugas ini, kecuali untuk kasus N-Queen problem tidak boleh digunakan karena kita sudah membahasnya pada materi ke-11 ini. Sehingga kalian silahkan cari contoh kasus yang lainnya ya, karena banyak. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan referensi. Referensi dari materi yang kalian bahas pada tugas ini. Nah, untuk pengumpulannya paling lambat nanti H-1 pertemuan minggu ke-12. Jadi 1 hari sebelum kita bertatap muka secara online pada pertemuan ke-12. Pengumpulannya melalui Elena nanti ada di bagian pertemuan yang ke-11 ya. Di pertemuan yang ke-11 nanti ada sub penerapan teknik backtracking, silahkan kalian upload tugasnya pada bagian tersebut nanti. Untuk dokumennya, format dokumennya bisa menggunakan doc atau PDF. Kemudian untuk nama filenya silahkan diberi nama NIM masing-masing, kemudian diikuti underscore tugas backtracking. Demikian untuk materi kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.